Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ODP. Dan baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita pagi ini adalah judulnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, kalau bicara soal mengasihi Allah dan mengasihi sesama, pasti kita ingat itu bicara soal hukum kasih. Saya bacakan ya di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian kata Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hukum kasih ini, yang hukum yang merupakan, kalau menurut saya itu pangkal dari segala hukum. Yang pertama adalah, terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Lalu ketika kita mengasihi Allah, kita mendapatkan kasih Allah. So, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Allah, kita terhubung dengan Allah. Maka kita mendapatkan kepenuhan kasih Allah. Dan dengan modal kepenuhan kasih Allah itu kita bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu baik dalam persekutuan kita sebagai sesama orang percaya, ataupun ketika kita bergerak mengasihi orang-orang yang di luar yang belum mengenal Kristus. Itu kita menggunakan kasih Allah. Sebab dengan kasih manusia, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita. Pasti banyak gagalnya, pasti banyak kecewanya. Tapi kalau dengan kasih Allah, maka itu Allah akan memampukan kita untuk mengasihi sesama manusia. Nah, ini penting sekali kalau kita selalu pertama-tama dipenuhi oleh kasih Allah. Lalu kedua, dengan kasih Allah itu kita bergerak mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya 3 amanat yang harus kita kerjakan, yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah amanat rasuli, bahwa kita semua harus bertumbuh menuju sempurna serupa Kristus. Ya. Yang kedua adalah amanat agung, kita menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Kristus. Dan yang ketiga adalah menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Itu semuanya memerlukan dan didasari oleh kasih Allah ini. Sebagai yang pertama, amanat rasuli, bertumbuh menjadi serupa Kristus. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh menjadi serupa Kristus kalau kita nggak punya kasih. Justru karena ada kasih Allah itu, maka kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan, kita bisa ditolong kemudian diproses menuju serupa Kristus. Dan itu semua adalah perjalanan kasih. Tanpa kasih nggak bisa. Maka justru karena ketika ada kasih Kristus dalam kita, maka kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Namanya juga menjadi serupa Kristus. Kristus itu adalah Allah. Allah itu kasih. Kristus adalah kasih. Bagaimana kita bisa menjadi serupa Kristus yang adalah kasih kalau kita tidak ada kasih dalam kita? Jadi itu syarat mutlak. Bahwa kalau kita mau bertumbuh serupa Kristus, kita harus penuh dengan kasih Allah. Yang pertama, jadi kasih Allah. Dengan kasih Allah kita melakukan kasih itu yang memungkinkan kita untuk bertumbuh serupa Kristus, melakukan amanat rasul. Yang pertama. Yang kedua, melakukan amanat agung, menjangkau jiwa-jiwa bangsa-bangsa, membaptis mereka, mengajar mereka jadi murid-murid Kristus. Itu juga nggak mungkin itu kan kalau kita nggak penuh dengan kasih Allah itu. Bagaimana bisa kita menjangkau jiwa-jiwa kalau kita nggak punya kasih terhadap mereka? Kalaupun itu kita lakukan, paling hanya jadi cuma program, nggak ada kasih, nggak ada esensinya. Tapi kalau kita penuh dengan kasih Allah, maka kita pasti akan punya belas kasihan, punya kasih terhadap jiwa-jiwa. Pasti kita akan menjangkau mereka. Dan ketika kita penuh dengan kasih itu, ketika ada halangan, ketika ada hambatan, tetap kita akan bergerak maju. Karena apa? Kita didorong oleh kasih. Tidak menyerah kita pasti. Karena ada kasih yang meluap-luap dalam kita akan jiwa-jiwa. Jadi dengan kasih, kalau kita punya kasih Allah yang besar dalam kita, maka itu akan menggerakkan kita untuk melakukan amanat agung. Yang kedua, jadi tadi amanat rasuli, baru kita harus penuh dengan kasih untuk bisa menjadi serupa Kristus. Kedua, amanat agung, kita harus penuh dengan kasih Kristus dan mengalirkan kasih Kristus sehingga kita
bisa menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu juga perlu kasih. Kalau ada kasih Tuhan yang besar dalam kita, maka kita akan bisa melihat saudara-saudara kita, gereja-gereja yang lain yang kepalanya adalah Kristus. Oh, itu saudara semua. Kenapa? Itu kasih. Kasihlah yang mempersatukan. Yang Firman Tuhan bilang, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu membuat kita bisa merangkul kesatuan tubuh Kristus. Dan itu semua penuh. Karena itu semua kasih. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita kerjakan hukum kasih ini ya. Terlebih dahulu yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Allah. Minta sama Tuhan setiap kali. Berdoa terhubung dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Minta aliran kasih, rasakan aliran kasih itu. Dan dengan modal itu, kita bisa bergerak melakukan mengasihi sesama manusia, baik yang sesama saudara seiman maupun yang masih belum mengenal Kristus. Jadi, minta kasih Allah. Dipenuhi dengan kasih Allah. Terhubung dengan Tuhan. Mengasihi Allah. Lalu kemudian dengan kasih Allah, kita mengasihi sama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus, mari siapkan satunya. Kita akan lihat dalam perjamuan kudus. Lihat ya. Dalam perjamuan kudus ini, roti dan anggur. Ada. Anggur ini adalah melambangkan darah Kristus. Darah Kristus itu apa? Darah yang menebus kita. Dan kenapa Tuhan melakukan itu? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Darah itu yang tercurah itu, karya salib itu kasih yang terbesar. Dia memberikan nyawa, memberikan darah untuk nebus kita. Kita yang seharusnya kena maut, itu Tuhan yang menggantikan kita. Itu apa? Itu kasih. Darah Kristus itu bicara kasih. Jadi kalau kita mau sama Kristus, penuh kasih. Roti melambangkan apa? Kita mengambil bagian dalam mendapat bagian yang dari tubuh yang sama, sehingga kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Itu apa? Dia memberikan tubuhnya supaya kita bisa bersatu. Itu apa? Kasih. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa kita itu ada, kita sekarang ada itu karena kasih. Makanya kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi Tuhan sudah sejak awal ini adalah kasih. Mari kita terus terlebih dahulu tadi yang terutama dan yang pertama mengasihi Allah. Dengan kasih kita dapetin kasih Allah itu, kita dipenuhi kasih Allah, kita mengasihi sesama manusia. Ya, kita menjangkau jiwa-jiwa, kita bersatu sebagai kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat perjamuan ini. Terima kasih buat renungan ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi Engkau. Kami terlebih dahulu kami mengasihi Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Dan dengan kasih Allah itu yang meluap-luap dalam kami, memuaskan hati kami itu bergerak keluar menjangkau jiwa-jiwa dan juga bersatu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di Love Base itu. Yalah kami menjadi jemaat yang dipenuhi dengan kasih Allah. Yalah kami menjadi jemaat yang meluap-luap dengan kasih Allah. Dan dengan kasih Allah yang besar itu pada kami itu. Kami bergerak keluar menjangkau jiwa-jiwa karena kasih. Bukan sebagai program, tapi karena kasih. Dan kami semua bergerak untuk merangkul kesatuan tubuh Kristus kami. Karena gereja-gereja yang kepalanya adalah Kristus. Karena itu saudara kami bersatu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Karena kasih dan itu semua di atas semua itu kami mengenakan kasih Allah itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.